Jadi satu, syukur itu hati. Allah tahu sekali hati kita. Hati yang bersyukur itu bagaimana? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu itu dari Allah. Semakin hati ini bulat, total, bahwa semua karunia itu milik Allah, dari Allah, makin enak. Semakin hati ini menganggap ada pemberi karunia selain Allah, ini awal tidak enak. Kalau ibu menganggap suami sebagai pemberi, itu awal nggak nyaman. Karena tidak nyamannya hati ini diawali dengan berharap kepada makhluk. Makin berharap, makin menuntut kepada makhluk, ini makin galau. Allah langsung taruh saja galau di hati kita. Makanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak sedang galau, periksa saja. Pasti di hatinya sedang banyak berharap dari makhluk. Ini adalah salah. Karena nikmat apapun yang ada adalah milik Allah. Dan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dokter itu tidak bisa menyembuhkan. Dokter itu mengobati. Yang menyembuhkan adalah Allah. Kantor, suami itu bukan pemberi rezeki. Maaf, ada yang suaminya sudah meninggal? Acungkan tangan. Ibu sudah wafat suaminya? Tapi saya lihat ibu masih hidup ya, maaf. Berarti bukan suami pemberi rezeki ya Bu. Kalau suami pemberi rezeki, suami meninggal, ibu tidak ada rezekinya. Suami ibu itu bukan pemberi rezeki, melainkan pemakan rezeki. Jalan sebagian rezeki. Makanya tidak boleh bersandar ke kantor, ke tabungan, ke aset, ke perusahaan, ke deposito, ke warisan, tidak boleh. Sandaran kita hanya Allah. Makin hati bersandar kepada selain Allah, hilang itu bahagia. Makanya kalau ibu ingin bahagia, bahagia itu bukan datang dari suami. Suami ibu boro-boro ngebahagiakan istrinya, sedang dia sendiri susah bahagia. Bahagia itu huwallazi anzal sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Makanya jangan terlalu berharap dari suami itu ya. Makin banyak berharap, makin banyak galau, makin banyak kecewa. Yang kedua, syarat bertambahnya karunia adalah lisan. Afdhalud doa, alhamdulillah. Jadi doa yang paling afdol itu adalah hamdallah, alhamdulillah. Bukan robbana atina fid dunya hasanah, itu doa baik. Tapi yang paling afdol itu adalah memuji Allah. Dalam hal apa? Ala kulli hal. Dalam segala keadaan. Dalam senang, susah, sama. Karena dalam senang ada karunia, dalam susah juga ada karunia. Senang, alhamdulillah. Susah, alhamdulillah. Dipuji, alhamdulillah. Allah nutupin dosa aib. Dicaci, alhamdulillah. Orang yang nyaci cuma tahu sedikit kejelekan kita. Sehat, alhamdulillah bisa nikmat ibadah. Sakit, alhamdulillah dengan sakit digugurkan dosa, dengan sakit doa jadi mustajab, dengan sakit bagi-bagi rezeki dengan dokter, apotek, rumah sakit. Benar? Dengan sakit kita bisa lihat orang-orang yang baik hati nengok kita, ngurus kita. Pahalanya juga ada yang tidak bisa diraih dengan ibadah biasa, tapi bisa diraih dengan sakit. Didekatin orang, alhamdulillah. Dijauhin orang, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Dijauhin orang, ya gak banyak ngobrol, gak banyak pidosaen. Pokoknya kalau kita benar niatnya, benar caranya, diapakan saja oleh Allah, alhamdulillah. 3, kalau ada air setengah gelas, bagaimana ini? Sedikit atau cukup? Kalau kita mikirnya penuh, ini cuma dapat setengahnya. Kalau kita mikirnya kosong, alhamdulillah setengahnya. Makanya kalau ingin bersyukur terus, jangan lihat ke atas kalau dunia tuh. Lihat ke saudara kita yang di bawah. Kalau mau lihat ke atas, lihat orang yang lebih bagus ibadahnya, lebih tinggi ilmunya, lebih mulia akhlaknya. Itu lihat ke atas.
Kalau lihat dunia, jangan lihat pangkat lebih tinggi, nanti pangkat kita jadi rendah. Rumah yang lebih gede, rumah kita jadi peti. Ibu juga jangan kebanyakan nonton iklan, karena di iklan itu para pemain iklannya muda-muda, ganteng-ganteng. Nanti lihat suami jadi mengkerut ya. Jadi kakek seperti kakek sihir, kan dosa ya. Halo. Nggak ada lagi lelakinya segini-gininya ya. Bagusnya sering ke panti jompo supaya lihat suami lebih muda ya Bu. 3, orang yang paling bersyukur ke Allah adalah yang paling berterima kasih. Karena setiap nikmat dari Allah tuh ada jalannya. Kita jadi orang, ciptaan Allah, tapi lewat orang tua. Makanya anak yang paling berbuat baik ke orang tua, yang paling hormat, paling sayang, paling berbakti ke orang tua, itu dijamin tambah nikmatnya. Karena itu syukur. Jadi anak yang durhaka kepada orang tua itu dijamin hidupnya penuh derita. Karena dia kufur terhadap nikmat. Ilmu datang lewat guru. Orang yang paling berterima kasih ke guru, menghormati gurunya, khidmat ke gurunya, itu ilmu makin barokah. Orang yang meremehkan gurunya, padahal itu yang jadi jalan ilmu, enggak barokah ilmunya. Jadi setiap nikmat itu dari Allah, tapi ada jalannya. Kita sembuh lewat dokter, harus berterima kasih ke dokter yang jadi jalan. Ada jalan hidayah, jalan uang, jalan sehat, jalan ilmu, jalan kebahagiaan. Nah ibu memuliakan suami karena suami banyak jadi jalan dari Allah. Ya jalan rezeki, ya jalan perlindungan, jalan penjagaan. Terima kasih. Makin kuat berterima kasih, makin tahu balas budi, makin dibuka nikmatnya oleh Allah. Contoh, Bu, saya pinjam coet. Tahu coet? Cobek. Pas pulang, pas sudah pinjam ternyata enggak dipulangin 2 hari, jengkel. Tapi pas dikembalikan oleh yang pinjam ternyata cobeknya bersih, bahkan mutunya juga pakai pita, bahkan ada 1 lodor raja piring yang penuh dengan karedok. Apa kata kita? Jangan suka ragu-ragu, kalau mau pinjam, pinjam aja. Piring, ember, kulkas. Setiap orang yang tahu terima kasih akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Fatskuruni askurkum washkuru li wala ta'funun. Ingatlah kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Bersyukurlah, janganlah kita termasuk orang-orang yang kufur akan nikmat Allah. Kita akan lanjut lagi, tetaplah di Demi Masa. Cara yang paling gampang untuk tidak jadi miskin adalah memperbanyak sedekah. Punya anak belum tentu bahagia Bu. Kecuali disyukuri. Bagaimana disyukuri? Didik anaknya kenal ke Allah. Makin anak kenal ke Allah, makin anak patuh ke Allah, itu anak pasti berbakti ke kita.